Oke, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam acara Ngangsu Kawruh, acara yang menghadirkan tokoh-tokoh papan atas, tentunya berkelas, best of the best di Temanggung. Hari ini kita menghadirkan sosok hebat dari Kabupaten Temanggung, Ketua DPRD Kabupaten Temanggung, Bapak Yunianto. Selamat datang Pak di acara kami. Terima kasih. Ini background Pak Yunianto ini adalah sosok Ketua DPRD, jadi tentu beliau sangat paham terkait dengan kepemimpinan politik. Nah, kita akan mengulik lebih mendalam nih terkait makna kepemimpinan politik, apa sih yang harus disiapkan dan bagaimana menjadi seorang pemimpin politik itu. Pertanyaan yang pertama adalah, menurut Bapak, apa sih arti dari kepemimpinan politik itu? Baik, terima kasih Mas Enggar atas kesempatannya ya pada sore hari ini. Tentunya dalam kita melaksanakan sebuah organisatori, ini lazim dengan struktur antara pemimpin, kemudian di situ ada alur keanggotaan sampai dengan tingkat bawah tentunya, sehingga di situ kata dasar pemimpin kita kembangkan dari kepemimpinan ini yang bernuansa ke arah sifat ya, dan juga kerja. Jadi dalam hal ini kepemimpinan ini merupakan suatu sifat, kinerja, atau sebuah komitmen yang tentunya harus direalisasikan dalam bentuk nyata, yang dimana kepemimpinan ini mengandung sebuah arti bahwa harus seseorang yang punya jiwa yang besar, punya kapasitas, punya kapabilitas, dan orientasinya ini tiada lain untuk satu, melindungi, menyayangi, mengasihi, dan memberikan petunjuk atau memberikan suatu support dan menjadi sebuah leader bagi para anggotanya guna menuju dalam tujuan atau capaian tertentu. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, setelah tadi dijelaskan tentang makna kepemimpinan politik seperti itu, Pak, mungkin ada nggak sih tokoh idola atau mungkin yang paling ini menurut Pak Yuni paling hebat gitu? Siapa sih tokoh menurut Pak Yuni paling hebat gitu? Yang menginspirasi? Ya, tentunya di Indonesia ini banyak ribuan tokoh ya. Namun dari yang terbaik di antara yang baik ini tentunya ada. Nah, Kan siapa gitu. gitu, Pak? Ini siapa nih? Tentu kan jadi pertanyaan buat kita semua kan, Pak? Siapa Ya, sih baik. gitu? Kita melihat dari berbagai sisi objektif ya. Dari seluruh objektivitas penilaian, menurut kami sampai dengan detik ini tentunya Bung Karno. Bung Karno adalah salah satu tokoh yang menjadi suri toladan buat bangsa dan negara, khususnya kami pribadi, karena satu metodologi kepemimpinannya, kemudian totalitasnya di dalam memperjuangkan kemerdekaan kita, di dalam merangkul seluruh keanekaragaman suku, budaya, agama, adat istiadat, bahkan yang tentunya harus kita pedomani, harus kita ikuti, ini adalah ide-ide cemerlangnya, termasuk sangat berani di dalam melawan kolonial penjajah, baik itu Belanda, baik itu Jepang, sekutu, dan sebagainya. Nah, itu, seperti itu. Nah, setelah tadi Pak Yuni menyebutkan Bung Karno gitu, Pak. Ini kan dalam benak kita, mungkin ya dalam benak teman-teman, mungkin dalam benak masyarakat Temanggung. Kalau berbicara tentang Bung Karno ini kan berarti berbicara tentang nilai kegotong royongan seperti itu. Ya. Nah, pernah nggak sih Pak, ketika memimpin rapat atau melakukan kerja-kerja di lingkup legislatif, nilai-nilai kegotong royongan ini benar-benar diimplementasikan oleh Pak Yuni? Betul. Nafas utama yang merupakan ide-ide cemerlang Bung Karno adalah gotong royong, asas gotong royong. Ketika Bung Karno ini sudah membuat 4 pilar, satu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, ini menjadi sebuah
komitmen kita bersama. Dari keempat pilar itu membutuhkan sebuah satu variabel yang tentunya saling mengikat, yaitu adalah gotong royong. Di mana gotong royong ini merupakan asas yang tentunya harus mutlak kita laksanakan ketika kita melaksanakan suatu sosial kemasyarakatan, kita berada dalam dunia pekerjaan, kita berada dalam situasi apapun lah katakanlah. Jadi antara yang kuat dan yang lemah ini harus saling mendukung, harus saling menopang dengan metodologi gotong royong itu sendiri. Nah, dalam hal ini aplikasi kami di dalam melaksanakan pekerjaan kami sebagai pimpinan Dewan, sebagai Ketua DPRD Temanggung khususnya, memang dalam tata tertib DPRD ini dibutuhkan sebuah asas gotong royong itu, implementasinya ketika kita laksanakan dalam sebuah kegiatan rapat contohnya, dalam mengambil sebuah keputusan contohnya, ini sangat dibutuhkan sekali asas gotong royong itu. Karena asas gotong royong ini menjadi cikal bakalnya nanti dalam kita mengambil suatu keputusan dalam musyawarah. Dalam arti musyawarah dalam mencapai sebuah kemufakatan. Nah, di situ kita awali dulu, kita garis bawahi dulu dengan asas gotong royong tersebut. Karena kalau di DPRD, dalam tatib kita ini, gotong royong ini sama halnya dengan kolektif kolegial. Jadi kolektif kolegial ini mengandung sebuah arti bahwa peribahasa ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Sama halnya ini asas gotong royong. Ide-ide Bung Karno yang sangat cemerlang ini kita aplikasikan dalam tata kehidupan. Baik itu di keluarga, di masyarakat, di dunia pekerjaan, dalam kegiatan apapun. Begitu, Mas. Ini Pak, mungkin masyarakat Temanggung nih, Ya. ini kan taunya kalau DPRD ini kan kegiatannya adalah rapat gitu. Ya. Padahal mungkin ada hal lain yang dikerjakan oleh anggota Dewan, apalagi Ketua DPRD selain rapat. Kemarin saya melihat Pak Yuni turun ke lapangan, kemudian membantu masyarakat di daerah Tretep, di daerah Wonoboyo, di beberapa wilayah, di semua kecamatan Temanggung benar-benar turun langsung gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak bahwasannya DPRD ini bukan rapat doang gitu, tapi benar-benar kerja gitu untuk masyarakat Temanggung gitu kan. Baik. Jadi yang pertama akan kami sampaikan dulu tugas pokok fungsi kami sebagai lembaga legislatif. Kami di dalam melaksanakan konstitusi secara konstitusional bahwa kami ini adalah mewakili ya. Jadi mewakili dari seluruh unsur masyarakat yang sudah ditetapkan dalam proses pemilu. Ditetapkan dalam proses pemilu selama 5 tahun sekali. DPRD atau lembaga legislatif mempunyai fungsi satu adalah dari fungsi anggaran, budgeting. Kemudian fungsi pengawasan, ya, monitoring. Ya. Dan yang ketiga adalah fungsi legislasi, peraturan daerah, perda, aturan, regulasi, undang-undang dan sebagainya. Ketika itu DPR RI. Nah, di situ. Kemudian dalam aplikasi kita melaksanakan suatu pola kerja, yang pasti kita adalah mitra kerja dari eksekutif. DPRD adalah instrumen dari pemerintahan daerah. Apa saja instrumennya? Termasuk lembaga legislatif, bupati dan jajarannya. Ini adalah instrumen daripada pemerintahan daerah. Maka, langkah-langkah yang kami lakukan, karena kami adalah lembaga konstitusi, secara konstitusional, kami selalu melaksanakan kegiatan reses, kegiatan turun ke bawah, untuk menyerap semua aspirasi masyarakat. Kan gitu, untuk menyerap aspirasi masyarakat. Sama halnya, pemerintah daerah juga melaksanakan kegiatan yang namanya Musrenbang, Musyawarah Rencana Pembangunan. Sama, jadi pilarnya pemerintah daerah Musrenbang, kemudian pilarnya kami, ini adalah reses, untuk menginput daripada apapun aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat, dari masyarakat tingkat bawah, pedesaan, pedusunan, sampai dengan masyarakat perkotaan. Di situ nanti akan kita rencanakan bersama dalam Musrenbang Cup. Kita susun RKPD bersama pemerintah daerah. Setelah itu DPRD juga akan melaksanakan kegiatan yang namanya POKIR, pokok-pokok pikiran DPRD, yang nanti akan disinkronisasi dengan pemerintahan daerah,
yang dibuat sebuah dokumen yang namanya dokumen anggaran, pendapatan, dan belanja daerah kabupaten. Walau nanti semua diawali dari kebijakan umum anggaran, kemudian plafon anggaran sementara, kemudian RAPBD, ya, kemudian baru APBD. Kita dok per tanggal 30 November. Dan itu akan kita gunakan untuk kesejahteraan masyarakat Di Temanggung ya, khususnya. Temanggung pada umumnya, kan gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, jadi ini teman-teman ataupun masyarakat Kabupaten Temanggung yang menyaksikan tayangan ini, tadi sudah dijelaskan bahwasannya kerja seorang anggota Dewan itu bukan cuma rapat atau apapun yang berkaitan dengan tugas-tugas di kantor ya, tapi benar-benar turun ke bawah, menyerap aspirasi masyarakat untuk benar-benar diperjuangkan dan nantinya juga menciptakan peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang lain. Nah, ini Pak, kemarin ini berdasarkan informasi yang saya himpun gitu ya Pak. Iya. Itu kan ada ini demonstrasi di Temanggung dan kemarin terlihat juga Bapak ini benar-benar menemui masyarakat yang sedang melakukan demonstrasi, kemudian menyerap aspirasi dari masyarakat saat melakukan demonstrasi tersebut. Nah, mengapa sih Pak seberani itu untuk benar-benar terjun ke para demonstran yang sedang menyuarakan aspirasi? Apa yang menjadi latar belakang Bapak untuk terjun langsung ke kegiatan tersebut? Baik. Jadi begini Mas, lembaga DPRD ini adalah lembaga legislatif yang tentunya ini bermitra dengan pemerintah daerah. Nah, bentuk keterwakilan masyarakat ya, baik pemuda, pedagang ya, para pelajar, mahasiswa, kemudian juga para pekerja pabrik ya, para buruh harian lepas dan sebagainya. Ini merupakan unsur keterwakilan. Jadi kami ini yang mewakili ya secara konstitusional tentunya. Nah, sehingga ketika jenengan ngendiko kemarin ada demonstrasi, mungkin dalam waktu dekat kemarin ada demo pasar ya. Okay. Ini juga merupakan bentuk aspirasi mereka, bentuk penolakan mereka terhadap kebijakan pemerintah. Nah, kenapa menolak? Harus kita kaji terlebih dahulu. Apa sih regulasinya? Oh, ternyata ada beberapa klausul yang tentunya harus kita evaluasi kembali. Bukan berarti peraturan bupati itu tidak benar, bukan. Peraturan bupati dibuat tentunya sudah dengan kajian-kajian tertentu. Seluruh klausul pasal yang ditetapkan ini juga sudah berdasarkan beberapa kajian, pendekatan hukum, pendekatan administratif, pendekatan apapun sosial, sosiologi, kultur, budaya dan lain sebagainya. Namun demikian, ketika dinamikanya ini memang belum bisa dilaksanakan oleh masyarakat secara umum, dalam hal ini kalau demo yang kemarin adalah demo Perbup 117 ya, tentang sewa kios los ya, kontribusi, retribusi dan sebagainya, ya ini tentunya harus kita evaluasi dan pada hari itu juga memang kami sarankan kepada Pak Bupati supaya mencabut Perbup itu supaya dievaluasi kembali. Kemudian supaya ditindaklanjuti dengan membentuk tim investigasi yang tentunya harus diisi dari unsur satu, pemerintah daerah, unsur legislatif, ada unsur hukumnya, ada praktisinya, para pelaku lapangannya seperti pedagang gitu ya. Kemudian unsur ketokohan masyarakat. Nah, ketika semua unsur ini sudah bersama-sama saling mewakili, baru kita bentuk, kita sahkan, Pak Bupati mengesahkan, dibentuklah sebuah tim investigasi, dari A sampai Z, semua klausul pasalnya mulai dibongkar kembali, diurai kembali. Kira-kira hal-hal yang memberatkan kepada para pedagang, contohnya saja kami katakan pedagang, itu apa? Di klausul yang mana? Kemudian di situ dikorelasikan juga dengan perda-perda sebelumnya, dengan regulasi di atasnya. Sinergis atau tidak, kan gitu. Ketika itu sinergis, secara vertikal, kita harus konsolidasikan secara horizontal para pelaku-pelaku atau para pengguna daripada kebijakan pemerintah itu. Nah, ketika semua vertikal, horizontal sudah ada suatu kesepahaman, ada suatu kesepakatan, maka ditetapkanlah
nantinya menjadi peraturan bupati nomor sekian yang nanti akan diaplikasikan dalam tata pelaksanaan sebuah aturan. Seperti itu, Mas. Jadi kemarin Pak Yunianto ini menemui demonstrasi yang pertama adalah untuk menyerap aspirasinya, untuk kemudian diperjuangkan sehingga regulasi yang ada ini benar-benar komprehensif gitu ya Pak, dengan komprehensif. Kebutuhan dan juga keinginan masyarakat. Betul. Kalau dalam konteks kemarin mungkin pedagang pasar seperti pedagang pasar kayak kemarin ya. Banyak sekali hal-hal. Ada juga dari para buruh ya, buruh pabrik, ada juga dari mahasiswa, ada juga dari pemuda, dari unsur-unsur yang lain. Lumrah, itu adalah sebuah perjuangan mereka. Kami anggap itu adalah sebuah aspirasi yang harus kita tindak lanjuti. Seperti itu, Mas. Berbicara ini, Pak, terkait dengan politik gitu, Pak. Ya. Ini kalau kita lihat hari ini kan Pak Yuni memakai seragam merah. Gitu, kan? Ini ya. Iya. Mengapa berlabuh di PDI Perjuangan, Pak? Baik. Satu, kami akan berbicara pilar ideologi terlebih dahulu. Ketika kami bicara tentang pilar ideologi, jadi ini adalah sesuatu hak hakiki kami yang tidak bisa ditawar. Karena memang Yunianto adalah sebagai anggota ya, atau sebagai katakanlah ini kader PDI Perjuangan. Kami cocok dengan ideologi PDI Perjuangan. Untuk itu kami memilih PDI Perjuangan. Itu yang pertama dari pilar ideologi. Kemudian yang kedua, dari unsur sosiologinya, kultur budayanya. Temanggung ini identik ya dengan, mohon maaf, kita dengan masyarakat yang tertata secara nasionalis. Namun demikian juga bahwa Temanggung ini juga merupakan wilayah-wilayah yang tentunya agamis, beragama, kemudian juga santun, kemudian taat beragama, kemudian juga patuh, kemudian juga menjadi sebuah Indonesianya kecil, Temanggung ini. Karena dari berbagai agama ini rukun ya, toleransinya bagus, kemudian dari unsur budayanya, dasar dari Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah juga kental di Temanggung, hidup berdampingan dengan tiada kekurangan, dengan tiada hal yang mungkin bersifat kontroversi yang berlebihan itu tidak. Jadi Temanggung ini secara kultur budaya masyarakatnya ini baik, agamis, nasionalis. Nah, kami tarik lagi ke pilar ideologi, maka Yunianto akan hidup di Temanggung dengan meyakini sebuah agama ya. Mungkin contoh agama kami Islam yang berbaur dengan sosiologi yang ada di Temanggung, dengan budaya Nahdlatul Ulamanya, mungkin dengan Muhammadiyahnya, dengan adat istiadat budaya tradisionalnya, namun kamilah tetap PDI Perjuangan, ideologi kami di PDI Perjuangan. Seperti itu. Tadi sudah dijelaskan nih terkait dengan alasan utama Pak Yuni memilih PDI Perjuangan sebagai jalan politiknya gitu, Pak. Oh iya. Nah ini untuk anak-anak muda di Temanggung sendiri, Pak. Ini kan banyak kita jumpai anak-anak muda ini mulai apatis terhadap dunia politik. Padahal kalau kita tarik lebih jauh gitu kan, politik ini kan tentu sangat berarti bagi masa depan sebuah bangsa gitu. Nah mungkin ada saran dari Pak Yuni terkait dengan para pemuda di Temanggung supaya mereka lebih bersimpati lagi, mau care, mau peduli terhadap dunia politik gitu. Ya, luar biasa. Saya hormat sekali dengan pertanyaan panjenengan. Hal inilah tentunya yang menjadikan sebuah dinamika yang mungkin harus kita sikapi bersama. Saya, Yunianto, selaku pribadi, maupun kami selaku pimpinan partai, maupun kami selaku ketua DPRD secara kelembagaan, kami prihatin kok, Mas. Kami prihatin. Karena apa? Karena kondisi kaum milenial saat ini, kami lihat, ya semoga saja saya subjektif ya, namun kami belajar untuk objektif. Kami lihat, kami analisa, bahwa tren anak muda sekarang ini justru trennya ini di hal-hal yang bernuansa IT saja. Mohon maaf. Semuanya menjurus ke IT, semuanya ke IT. Tidak mereka pikirkan, tidak terlintas di benak hati dan pikiran mereka
bahwa sesungguhnya pembelajaran politik ini tidak kalah penting dengan IT. Nah, harapannya ketika IT sudah dipelajari, politik, dasar politik ini juga dipahami, kemudian basic daripada hal-hal yang bernuansa keilmuan mereka punyai, ini semua nanti akan terelaborasi dan kolaborasi dengan bagus, dengan kuat. Maka akan kuatlah si generasi itu atau si individu itu, kan gitu. Iya. Nah, sehingga di sini kami menyarankan kepada para pemuda-pemudi khususnya yang masih duduk di bangku SMA, mahasiswa ya, ini ataupun yang sudah berkeluarga namun masih tergolong kategori di bawah 40 tahun, itu masih kategori pemuda-pemudi, silahkanlah untuk paham akan politik. Karena dunia ini tidak akan lepas dari politik. Negara yang kita cintai ini tidak akan lepas daripada keputusan politik. Nah, sehingga tentunya harus maulah anak-anak pemuda. Dan di sini kami salut dengan komandan kami, Bapak Insinyur Bambang Wuryanto MBA. Selaku Bapak kami juga, tokoh yang kami pedomani, tokoh yang sangat kami segani, dan beliau adalah komandannya daripada komunitas Juang. Di komunitas Juang tersebut, segudang ilmu untuk hal-hal yang terkait dengan kepemudaan. Ada ilmu politik, ada ilmu sosial, ada ilmu ekonomi, ada ilmu hukum, ada ilmu pertanian, ya, ada ilmu-ilmu yang lain yang terkait dengan hal-hal teknis yang nantinya bisa ditindaklanjuti untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, keilmuan, sumber daya manusia, kemudian skill dan mentalitas terakhir. Nampaknya kesemuanya itu kami lihat ada di forum komunitas Juang yang dikomandoi oleh Bapak Insinyur Bambang Wuryanto MBA atau Bambang Pacul. Yang di Temanggung kami lihat Wakil Ketua Bidang Rekrutmen dan Kaderisasi Bapak Sofan Dedi Ardianto MSI, beliau juga ketol sekali, beliau totalitas, dan beliau selalu koordinasi dengan kami untuk bisa mengembangkan seluruh program-program dari program komunitas Juang ini yang nantinya bisa disampaikan, yang nantinya bisa diberikan untuk anak-anak kami di Temanggung. Lepas itu kader PDI Perjuangan, lepas itu non-partisan, lepas mereka ini dari organisasi-organisasi yang bersifat umum. Kami lihat di situ dan luar biasa. Dan ketika adik-adik yang sudah dibina dalam wadah komunitas Juang itu, kami yakin mereka akan lebih punya kapasitas, punya kapabilitas, punya sumber daya manusia, punya skill yang nantinya memadai, dan punya mentalitas. Dan terakhir tadi, ideologi. Karena apa? Kembali ketika kita sudah bicara ideologi, negara ini terbentuk berkat ideologi Pancasila. Nah, itu sendiri yang harus kita pedomani bersama. Ketika Pancasila ini sudah mulai pudar, ketika Undang-Undang Dasar ini pudar, ketika NKRI ini pudar, Bhinneka Tunggal Ika sudah pudar, maka hancurlah negara Indonesia. Kembali kami berpesan pada generasi penerus, generasi bangsa, 4 pilar ini harus kita jaga. Ideologi negara ini harus kita amankan. Kemudian kepada lembaga negara yang lain, institusi Polri, TNI sebagai alat negara, maka kedaulatan negara ini juga harus aman. Harus diamankan bersama. Nah, Panglima TNI tentunya, Kapolri sebagai Kamtibmas yang menjamin dari keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia, kita semuanya pasrahkan pada para ahlinya. Seperti itu. Oke, matur nuwun Bapak, tadi sudah dijelaskan gitu ya, terkait dengan apa sih yang bisa dilakukan kita sebagai pemuda. Yang pertama tadi kalau boleh saya ini Pak garis bawahi, kita harus menjaga ideologi kita Pancasila, termasuk ada 4 pilarnya. 4 pilar. Dan untuk mengasah kompetensi kita, keilmuan dan juga wawasan, tadi Bapak menyarankan supaya bergabung dengan komunitas Juang. Oke Pak, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan Bapak. Semoga Bapak sukses selalu. Amin, selalu. amin. Dan untuk kita masyarakat Kabupaten Temanggung, semoga tercerahkan nih dengan penjelasan-penjelasan Pak Yunianto terkait dengan apa sih tugas fungsi kedewanan dan juga saran-saran dari Pak Yunianto terkait dengan
kepemimpinan politik khususnya bagi seorang pemuda. Cukup sekian materi pada hari ini. Terima kasih. Merdeka. Merdeka.